ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العدلة في رأس الجبل ملعن Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kitab An-Nahwu At-Tatbiqi karya Ad-Doktor Khalid Abdul Aziz hafizahullahu ta'ala. InsyaAllah kita akan masuk kepada pembahasan berikutnya, masih seputar mubtada dan khobar, yaitu al-ibtida'u bin nakirati. Al-ibtida'u bin nakirati yaitu memulai dengan nakirah atau menjadikan mubtada dari isim nakirah. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, al-aslu fil mubtada'i an yakuna ma'rifatan. Hukum asal pada mubtada itu adalah dia terbuat dari isim ma'rifat. Wala yakunu nakiratan, dan dia tidak terbuat dari isim nakirah illa in hasalat faidatun, kecuali jika di sana ada faedah, ada alasannya. Waqad dzakarul ulama'u mawadhi'a katsiratan lil ibtida'i bin nakirati. Para ulama rahimahumullah telah menyebutkan tempat-tempat yang banyak lil ibtida'i bin nakirati, tempat-tempat yang banyak bagi mubtada bin nakirati yang terbuat dari isim nakirah. Yani di sana ada posisi-posisi tertentu yang mubtada'nya boleh terbuat dari isim nakirah. Sehingga dari sini kita mengetahui hukum asal mubtada itu terbuat dari isim ma'rifat dan boleh terbuat dari isim nakirah jika ada faedahnya, atau dengan bahasa yang lain ada musawwirnya, ada alasan sebab dia menjadi nakirah atau terbuat dari isim nakirah. Ahammuha ma yali, yang paling pentingnya adalah faedah-faedah berikut ini atau alasan-alasan berikut ini. Yang pertama adalah an yakuna al khabaru dzarfan au jarran wa majruran muqaddaman 'alal mubtada'i an nakirati. An yakuna al khabaru, yang pertama adalah khobar dari mubtada itu dzarfan, terbuat dari dzaraf, au jarron wa majruron, atau terbuat dari jar majrur, huruf jar dan isim yang dijarkan, muqaddaman, ini syaratnya atau ini ketentuannya, muqaddaman, yang mana khobar yang terbuat dari dzaraf atau jar majrur tersebut dia muqaddam, lebih dahulu daripada mubtada yang nakirah tersebut. Namanya khobar muqaddam. Jar majrur tersebut berada di depan, sementara mubtadanya berada di belakang. Maka ketika itu boleh mubtadanya terbuat dari isim nakirah. Seperti kita mengatakan fi al-baiti, ini jar majrur, Muhammadun, atau fi al-baiti rajulun, di dalam rumah ada seseorang laki-laki. Nah, fil baiti posisinya di sini adalah khobar muqaddam. Jadi kalau ada kata atau jar majrur di awal kata, maka dia di-i'rab sebagai khobar muqaddam. Mubtadanya ketika ini boleh nakirah karena terpenuhi ketentuannya. Khobarnya terbuat dari dzaraf atau terbuat dari jar majrur dan posisinya muqaddam, didahulukan atau lebih dahulu daripada mubtada yang nakirah tersebut. Nahwu qaulihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fawqa kulli dzi ilmin alimun. Wa fawqa di sini dzaraf, kulli dzi ilmin alimun, ini mubtadanya nakirah. Nah,
Nah, di sini khobarnya adalah fauqa yang terbuat dari dzaraf, kemudian dia didahulukan dari mubtada'nya, maka mubtada' tersebut boleh nakira. Mu'allif mengatakan fauqa dzarfu makanin mansubun, dia ada dzaraf makan yang mansub, kata keterangan tempat di atas mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathah, tanda nasabnya adalah al-fathah. Wa shibhul jumlati, dan shibhul jumlah muta'alliqun, memiliki hubungan bimahdhufin, dengan sesuatu yang dihapus, khobar muqaddam. Yang dihapus itu adalah khobar muqaddam. Ini maksud daripada istilah ini adalah sebenarnya yang menjadi khobar ini bukan fauqonya, tetapi fauqa di sini menunjukkan, dzaraf di sini menunjukkan ada sesuatu yang dihapus. Nah, sesuatu yang dihapus itulah yang menjadi khobarnya. Alimun mubtada'un muakhkharun marfu. Alim adalah mubtada yang diakhirkan dan dia marfu. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, tanda rafa'nya adalah dhammah. Wa qawlihi, kemudian contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa ala absarihim ghishawatun. Lihat, ini jar majrur berada di awal kata, maka di-i'rab sebagai khobar karena jar majrur tidak bisa menjadi mubtada. Jar majrur tidak bisa menjadi mubtada. Yang bisa menjadi mubtada yang pertama, ini sudah kita baca pada keterangan sebelumnya. Yang pertama adalah isim yang jelas-jelas isim, kemudian yang kedua isim dari hasil perubahan huruf masdar dan silahnya. Adapun jar majrur tidak masuk. Sehingga absarihim di sini di-i'rab sebagai khobarnya, ghishawatun mubtada'nya, maka seperti ini boleh mubtada'nya itu nakira. Taib, nanti antum baca i'rab yang disebutkan oleh muallif. Jika ada yang tidak dipahami silakan ditanyakan. Wa qaulihi ta'ala waladaina mazid. Lada ini dzaraf, di sisi kami ada tambahan. Al-mazidu ladaina, aslinya kan seperti itu, al-mazidu ladaina. Tetapi ketika dibalik ladaina mazidun, maka boleh dihapus alif lamnya menjadi nakirah. Wa qaulihi ta'ala likulli ajalin kitabun. Ini li harfu jar mabniun al kasri, kulli ismun majrurun wa huwa mudhaf, ajalin mudhaf ilaih, kitabun mubtadaun marfuun. Kenapa dia boleh nakirah? Karena khobarnya muqaddam yang terbuat dari jar majrur. Wa nahu qaulika amamal baiti sayyaratun, seperti ucapanmu amamal baiti sayyaratun, di depan rumah adalah mobil. Fil hakibati kitabun, di dalam tas ada kitab. Nah, semua ini boleh diakhirkan, boleh nakirah ketika khabarnya muqaddam dan terbuat dari jar majrur atau dzaraf. Kemudian yang kedua, antakuna an-nakiratu dalatan 'alal umum. Kemudian yang kedua, ketika nakirah tersebut dalatun atau dalatan 'alal umum, menunjukkan keumumannya. Menunjukkan keumumannya. Ini ada nakirah yang khusus, ada nakirah yang umum. Umum berarti mencakup semuanya. Wa takunun nakiratu dalatan 'alal umumi fima yali. Nah, dan nakirah itu dia menunjukkan kepada makna umum pada tempat-tempat berikut ini, pada contoh-contoh berikut ini. Jadi yang kedua ini adalah nakirahnya menunjukkan makna umum. Apa maksudnya? Nah, pada tempat-tempat di bawah ini sudah disebutkan contohnya oleh muallif hafizahullahu ta'ala. Yang pertama, antusbaqa binafyin. Nakirah tersebut didahului oleh nafi. Tusbaqa didahului binafyin dengan nafi, didahului penafian. Contohnya ma rajulun qaimun. Ma rajulun qaimun. Ma di sini adalah penafian,
Mu'allim mengatakan ma adalah harfu nafyin mabniun ala sukun. Dia adalah huruf nafi yang mabni di atas sukun. Rajulun mubtadaun marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Qaimun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ini ada nafi, maka mubtada'nya boleh nakirah. Kemudian yang kedua, nakirah menunjukkan umum juga, antus baqa bistifhamin, ketika didahului oleh istifham, pertanyaan. Nahu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a ilahun ma'allah. A ini pertanyaan, huruf istifham. Jadi huruf istifham itu ada dua, a dan hal. Selainnya atau selebihnya adalah isim istifham. A di sini berarti huruf istifham mabniun alal fathi. Ilahun mubtada. Ilahun mubtada. Kenapa dia boleh nakirah? Karena nakirahnya umum. Dari mana kita tahu nakirahnya umum? Karena didahului oleh pertanyaan. Apakah ada Tuhan? Tuhan, semua Tuhan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan Tuhan tertentu, tapi semua Tuhan. Apakah ada? Tentunya jawabnya tidak ada. Berarti ilahun adalah mubtada, ma'a di sini adalah khobarnya karena dia dzaraf. Nah, ma'a dzaraf. Kemudian yang ketiga, nakirah itu bermakna umum, antakuna lafdhan min alfadhil umum. Ketika lafadznya adalah lafadz yang bermakna umum, secara lafadznya bermakna umum. Nahu lafzi, contohnya adalah lafz kul, semuanya. Kul, semuanya. Wa asma'is syarti, demikian pula isim-isim syarat, siapapun, apapun, itu kan umum semua, mencakup semuanya. Dimanapun, kapanpun. Wa asma'il istifham, dan isim-isim istifham untuk bertanya, itu juga bermakna umum. Nah, siapakah? Itu bermakna umum. Bagaimana? Ini bermakna umum. Nahu qaulihi ta'ala, kullun ya'malu ala syakilatihi. Kullun. Kullun. Ini mubtada. Marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ya'malu, ini fi'il dan fa'il. Kemudian keseluruhannya jumlahnya ini di-i'rab sebagai mahalnya rafa sebagai fa'il, sebagai khobar, afwan. Jadi kullun di sini mubtada. Kenapa dia boleh nakirah? Karena dia secara lafadznya bermakna umum. Nakirah yang bermakna umum. Wa qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan siapapun yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalan keluar baginya. Nah, man di sini adalah isim syarat, bermakna umum, dia nakirah umum, maka dia boleh menjadi mubtada. Fi mahalli raf'in mubtada, seperti itu. Mu'allim mengatakan man ismu syartin mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada wa jumlatus syarti fi mahalli raf'in khobar. Jumlah syarat fi mahalli raf'in, mahalnya adalah rafa sebagai khobarnya. Wa nahwu qaulika, contohnya adalah firman ucapanmu, man fil baiti, siapakah yang ada di rumah. Nah, man di sini isim istifham yang bermakna umum. Man ismu istifhamin mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Fil baiti jar majrur muta'alliqun bi mahdhufin khabarnya. Sudah berulang-ulang ya. Fil bait jar majrur posisinya sebagai khabar. Kemudian yang ketiga, kapan mubtada boleh nakirah? Antakunan nakiratu mausufatan, ketika nakirah yang menjadi mubtada itu mausufatan, disifati, ada naatnya, disifati. Nah, kalau disifati berarti sudah tidak umum lagi karena disifati. Rajulun, seorang laki-laki, umum. Kalau kita sifati rajulun tawilun, seorang laki-laki yang tinggi, maka dia menjadi khusus, menjadi tidak umum lagi, karena yang dimaksud di situ adalah laki-laki yang tinggi, bukan yang lainnya, bukan yang pendek. Nah, nakirah mausufah, nakirah yang disifati, yang ada naatnya, maka boleh menjadi mubtada. Nahu qaulihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala abdun mu'minun. Nah, lam di sini namanya lam taukid. Ada yang mengatakan lamul ibtida. Lam untuk menekankan benar-benar seorang hamba mukmin
itu lebih baik daripada seorang musyrik. Nah, mana mubtada'nya? Abdun. Abdun mubtada'un marfu'un. Pertanyaannya, kenapa abdun bisa menjadi mubtada sementara dia nakirah? Karena ada naatnya. Mukminun naat marfu, itu maksudnya mausufah, disifati. Jadi dia tidak umum saja abdun, tapi mukmin mausuf. Ketika ada naatnya, maka dia bisa menjadi mubtada. Karena hampir-hampir sama posisinya, sudah mendekati ma'rifat ketika isim nakirah itu disifati. Kemudian yang keempat, antakunan nakiratu musagharatan. Mubtada yang menjadi nakirah itu musagharah, isimnya dikecilkan. Li'anna at-tasghira wasfun fil ma'na. Karena at-tasghir, mengecilkan kata, itu sama dengan mensifati maknanya. Sama dengan yang poin sebelumnya tadi, nakirah mausufah, nakirah yang disifati. Tetapi kalau yang sebelumnya, yang disifati itu lafadznya disebutkan secara lafadz. Kalau ini adalah maknanya, maknanya itu disifati. Nahu, contohnya adalah rujailun. Jadi rujailun ini adalah pengecilan kata dari rojulun. Jadi dalam bahasa Arab itu ada namanya isim tasghir untuk mengecilkan makna. Kalau rujail, rojul, laki-laki dewasa, rujail, laki-laki kecil. Hasanun, Hasan besar, Husainun, Hasan kecil. Nah, seakan-akan seperti itu. Rujailun mubtada marfu wa huwa yusawi qauluka. Nah, ucapan rujail ini sama dengan ucapanmu, yusawi qaulaka, wa huwa yusawi qaulaka rajulun shaghirun. Berarti ini nakira, ini mausufnya. Nakira yang mausufah disifati, ini sama dengan kita mengatakan rujail dengan rajulun shaghirun. Kemudian yang kelima, mubtada boleh terbuat dari isim nakira, antakunan nakiratu mudhafatan. Kalau mubtada yang terbuat dari nakira tersebut adalah mudhafah, dimudhafkan kepada isim nakira juga. Nah, ini pertanyaan yang kemarin disebutkan oleh salah seorang teman kita. Kalau nakirah yang dimudhafkan kepada nakirah juga tidak menjadi ma'rifat, apakah boleh dijadikan sebagai mubtada? Maka ini jawabannya boleh. Nahu contohnya adalah talibu ilmin. Talibu mubtada, ilmin. Kita ulangi, talibu adalah mudhaf, ilmin mudhaf ilaih. Apakah boleh menjadi mubtada? Boleh. Nakirah mudhafah. Sehingga khairun adalah khabarnya. Tayyib. Kemudian yang keenam, jadi jelas ya, ketika nakirah dimudhafkan kepada isim nakirah juga, mudhaf ilaihnya nakirah, maka dia boleh menjadi mubtada. Kemudian yang keenam, kapan? Antakunan nakiratu dalatan ala du'ain sawaun kana bi khairin au bi syarrin. Mubtada yang menjadi atau yang terbuat dari isim nakirah itu adalah menunjukkan makna doa, baik doa kebaikan atau doa kejelekan. Doa kebaikan atau doa kejelekan, maka boleh dia terbuat dari isim nakirah. Ad-du'a bi khairin, contoh doa bi khairin dengan kebaikan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, salamun alaika, keselamatan atasmu. Nah, salamun di sini kenapa dia boleh menjadi mubtada? Karena bermakna doa. Karena bermakna doa. Dia nakirah tetapi bermakna doa, maka boleh. Maka salamun mubtada, alaika khobarnya dengan cara pengirab jar majrur sebagai khobar. Wa qaulihi ta'ala salamun alaikum. Ini sama juga.
Salamun ala Ibrahim, sama juga. Salamun mubtada, ala Ibrahim khobar. Demikian pula hadis Nabi SAW, salamun ala man ittaba'al huda. Ini sama juga, salamun. Salamun mubtada. Wa qaulika, demikian pula contohnya ucapanmu, syifaun laka, kesembuhan bagimu. Maka syifaun mubtada. Kalau kita ditanya kenapa dia terbuat dari nakiro, apakah boleh? Boleh. Karena nakiro ini secara makna dia adalah doa. Atau ad-du'a bisyarrin, doa kejelekan. Contohnya qaulihi ta'ala, wailun lil mutaffifin. Wailun, ini nakiro, kecelakaan, neraka wail bagi orang-orang yang curang. Doa kejelekan. Maka wailun mubtada. Kalau kita ditanya kenapa dia boleh menjadi mubtada, karena bermakna doa. Lil mutaffifin jar majrur sebagai khobar. Wa qaulihi ta'ala, wailul likulli humazatil lumazah, sama juga. Wailun mubtada, likulli khobar. Fa wailun lil musallin, ini sama juga. Wailun mubtada, lil musallin khobar. Wailun lil aqabi minan nar, sama juga. Wailun mubtada. Nah, kenapa? Karena bermakna doa. Doa apa? Doa kejelekan. Taib. Maka dengan ini selesai pembahasan nakiroh atau mubtada yang terbuat dari isim nakiroh. Berarti jawabannya boleh, tetapi kalau ada faedah atau ada alasannya. Apa alasannya? Disebutkan oleh muallif, kita ulangi secara singkat. Yang pertama, khobarnya itu terbuat dari dhorof atau jar majrur yang muqaddam, yang lebih dahulu daripada mubtada'nya, maka boleh mubtada'nya itu nakiro. Contohnya, amamal baiti sayyaratun, fil baiti rajulun. Yang kedua, antakunan nakiratu dalatan alal umum, nakirohnya menunjukkan makna umum. Apa maksudnya? Antus baqa binafin, kalau nakiro itu sebelumnya ada penafian, maka dia umum, dia boleh menjadi mubtada. Antus baqa bistifhamin, atau didahului oleh istifham, pertanyaan, maka mubtadanya boleh nakiro. Atau menggunakan lafaz-lafaz umum seperti kullu, semuanya, asma syarat, isim syarat, man, siapapun, ma, apapun, mata, kapanpun, itu isim syarat. Wa asma'ul istifham, atau isim-isim istifham untuk bertanya, man, siapa, aina, di mana, nah itu bermakna umum. Nahu, atau yang berikutnya, antakunan nakiratu mausufatan, nakirohnya yang menjadi mubtada itu disifati. Yang keempat, antakunan nakiratu musaghoratan, nakirohnya musaghoroh, ditasghir. Kemudian yang kelima adalah nakiroh yang menjadi mubtada itu dimudhafkan kepada nakiroh juga. Taib, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.